Ya, dialog kita lanjutkan kembali Pak Marwara. Ini tadi ada pernyataan yang menarik sebetulnya. Apa yang dilakukan oleh KPU itu dianggap karena sudah melakukan prosedur-prosedur yang sudah sesuai dengan keputusan MK. Tapi yang diputuskan kemudian gitu. Bagaimana ini sebetulnya? Ya, saya kira begini nih. Tidak usah kita melihat dari putusan MK itu, karena itu memang nanti bisa dilihat bahwa katakanlah bahwa sebenarnya kalau sudah sesuai itu tentu saja namanya bisa diratifikasi berlaku surut seperti itu. Berlaku surut seperti itu, meskipun selalu orang menganggap bahwa suatu keputusan atau norma tidak boleh berlaku surut. Tetapi yang menjadi masalah kalau bagi saya sebenarnya tidak semua penyimpangan itu merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, karena dia harus memenuhi banyak unsur-unsur yang saya sebutkan tadi. Apakah memang dia melakukan itu dengan suatu niat yang jahat? Offsetnya itu adalah untuk merusak kotak itu, merusak bukti dan mencoba merubah angka-angka yang ada di situ. Nah, kalau ada saksi-saksi yang dihadirkan seperti yang disebutkan Pak Alex tadi, tentu saja itu bisa diuji nanti apa yang terjadi, karena memang kalau ada gugatan seperti ini, tentu mereka harus bersiap juga untuk alat-alat bukti yang bisa dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Karena tanpa itu namanya ngomong doang. Semua orang yang mendalilkan harus membuktikan. Itu sudah secara otomatis akan terjadi seperti itu. Oleh karena itu, oke lah. Apakah kehadiran dari semua saksi menjadi kewajiban dalam proses pembukaan berkas itu? Saya kira di dalam hal semacam ini, sudah seperti suatu rule itu, sama dengan ada penggeledahan di satu rumah atau suatu perintah penangkapan seorang di satu rumah itu, biasanya polisi datang harus membawa saksi, apakah itu RT atau siapa saja yang bisa secara resmi menyaksikan hal itu. Nah, dalam hal ini saya kira itu yang dilakukan KPU. Mengundang itu wajib para pihak untuk ini. Tapi kalau para pihak tidak hadir, itu tidak bisa menghambat proses hadir nggak diundang, tidak bisa menghambat proses pembukaan kotak suara itu, karena kalau kehadiran saksi itu menjadi syarat mutlak, maka ada saksi yang ingin mengganggu proses itu, dia nggak mau hadir supaya nggak bisa dibuka gitu kan. Saya ingin tambahkan sekali lagi pengalaman saya di Mahkamah Konstitusi dalam rangka membina pengetahuan tentang pemilu dan prosesnya itu pada partai politik itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan intensif, tapi memang perhatian sama sekali tidak ada. Oleh karena itu di dalam pengalaman kita tidak pernah ada kesiapan untuk bisa memiliki data yang akurat tentang itu dari level bawah, karena semuanya baru nanti sesudah, ya saya kira memang ini soal biaya juga kan, karena ini saksi dengan ruang lingkup yang begitu besar, itu akan terjadi seperti itu. Tapi dengan koalisi yang besar juga ini kan bisa sebenarnya siap atau lebih siap. Oleh karena itu saya melihatnya itu bukan yang dipersoalkan itu di level atas, tetapi dari level bawah secara berjenjang itu yang menjadi perhatian hakim biasanya. Baik. Begini, ada yang terlongkap dari logika ini. Apa itu? Yang kita persoalkan bukan langsung konteks merusak atau apa, niat buruk dan lain sebagainya. Saya lebih percaya. Lebih tunggu dulu bentar. Dalam konteks pemahaman hukum, ini tingkat kewenangannya saja sudah tidak ada gitu loh KPU. Kenapa? Karena rekapitulasi telah selesai. Nah, kalau sudah selesai, berlaku Undang-Undang 42 tahun 2008 pasal 149. Betul. Isinya adalah, kan Bapak tahu kalau ini tahu, yaitu mengenai hasil rekapitulasi harus dijaga. Harus disimpan tempat yang aman, nggak boleh ada itu perintah undang-undang, bos. Nah, kenapa kok tiba-tiba membuka tanpa ada kewenangan dari yang berwenang, yaitu MK, karena ini sudah jadi sengketa. Jadi pada tingkat kewenangan ini sudah bermasalah. Jadi jangan langsung soal nggak ada yang dirusak, nggak ada yang di ini, nggak, kewenangannya sudah tidak benar. Nah, kenapa itu kalau dari dijaga? segi etika, kenapa dijaga itu? Kenapa harus utuh? Kenapa harus dijaga? Perintah pasal 149 untuk apa? Nah, itu kan? Ya untuk jangan diganggu, jangan dibuka-buka. Karena ini sudah selesai. Untuk apa sudah selesai rekapitulasi, lalu kok dibuka lagi? Bahkan sebelum tanggal 25 kita menemukan 265 kotak yang sudah dibuka tanggal 23-nya, Pak. Ya, itu juga sudah kita laporkan di DKPP juga, karena ini menyangkut soal etik.
Ya, etik itu ya, ini Jim Lee yang ngomong, profesor. Dia senyum saja kalau di tempat yang tidak pada tempatnya bisa melanggar etik. Apalagi kalau manggilnya bang dalam sebuah sidang. Panggil abang aja kita dipersoalin. Ini apalagi aturannya sudah melarang, nggak boleh. Itu malah etika itu. Jadi kita juga memang heran ya, karena koalisi Prabowo Hatta ini itu selama proses rekapitulasi di awal-awalnya setelah 9 Juli itu terus-menerus memuji KPU. Bahwa kita tunggu hasil KPU telah menyelenggarakan pemilu yang kredibel dan sebagainya. Tetapi berapa hari menjelang tanggal berapa tuh 22 Juli ketika rekap kabupaten mulai muncul dan ketahuan siapa yang memenangnya, ini baru mulai masalah muncul gitu. Sebelumnya logika itu coba logika lompat dicari lagi. di koran gitu. Yang kita temukan bukan siapa yang menang, tapi kecurangannya. Makanya kita jangan GR. Apakah curang atau tidak curang? Di TPS, di PPS, di PPK itu nggak diributin. Itu KPU banyak dipuji. Kita juga mendengar pujian dari pasangan nomor 1, kita jadi khawatir. Wah, ini kawannya KPU nih pasangan nomor 1. Tapi beberapa hari menjelang tanggal 22 baru muncullah setelah ketahuan logika siapa yang pujian menang. itu Gitu kan? logika Jadi yang kita karena kerjanya benar. Tapi ketika terjadi kecurangan ya kita lawan dong. Kalau Baik, kecurangan ini itu akan udah kita harusnya buktikan pada hari dideteksi dari Senin nanti. awal. Iya begitu. Oke, baik dan juga Bang Alex dan Pak Marut, terima kasih banyak sudah bersama kami. Iya, berita satu nomor 1 kan.